Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Piras dan kali ini kita akan ngobrolin Poco C40 ya, HP sejutaan dari Poco. Dan ini di pasaran nanti ada dua varian ya, varian 3/32 itu di harga 1.499.000 dan ini masih diskon ya dari harga resminya 1.599.000. Kemudian untuk varian kedua yaitu varian 4 GB dan storage-nya 64 GB itu di harga 1.699.000. Dan itu juga masih harga diskon, harga resminya di 1.799.000. Nah, bicara soal HP Poco ya, biasanya kita HP Poco itu paling rendah di harga 2 jutaan ya. Dan sekarang Poco mengeluarkan HP di bawah 2 jutaan. Dan ini paling unik sendiri karena tidak memakai prosesor dari Qualcomm ataupun prosesor dari MediaTek ya. Ataupun biasanya pakai prosesor yang biasa dipakai oleh HP sejutaan yaitu dari Uni SoC. Ini untuk prosesornya memakai prosesor GR510 dari JLQ ya. JLQ ini sebenarnya perusahaan joint venture ya antara Qualcomm dengan China Capital dan China Local Chip Design House. Jadi mengapa Poco percaya diri untuk menggunakan prosesor ini? Karena mungkin ada tepuk tangan Qualcomm ya di balik pembuatan dari prosesor GR510 ini. Oke, untuk desainnya ini pasti kalian udah nggak asing ya dengan desain seperti ini. Sekilas memang desainnya mirip sekali dengan Poco M3 ataupun Poco M4 Pro. Jadi kalau Anda pegang HP ini dari kejauhan, orang pasti mengira ini adalah Poco M4 Pro ataupun Poco M3 ya. Nah, jadi itu bisa Anda lihat di bagian tambahan dari frame kamera ini ya, yang anti mainstream ini dibuat besar seperti ini. Meskipun secara lebih dekat lagi kita perhatikan ini beda sih. Di sini ada sensor sidik jari ya yang bisa kita temukan di bagian tengah. Kemudian desain bagian kotak dari kameranya ini, frame kameranya dibuat simetris ya. Kalau di Poco M3 dia memanjang ke bawah, persegi panjang ke bawah. Kalau ini dibuat persegi. Di sini kita lihat di bagian kamera ini ada dua kamera sebenarnya, kamera utama dan kamera deep ya. Sedangkan ini hanya hiasan dan ini lampu flash. Di sini ada tulisan Poco besar. Kemudian di bagian back covernya ini finishingnya finishing doff ya, dan ada tekstur semacam kulit sintetis gitu ya. Sekarang memang desain HP-nya nggak jauh beda dengan Poco M3 ataupun Poco M4 Pro. Desainnya dibuat melengkung di bagian bawah ya, selain menambah kesan tipis, desain seperti ini juga cukup nyaman pada saat digenggam ya. Hal ini karena di tangan tidak terasa tajam seperti desain-desain yang kalau di sininya flat. Dan tentunya itu balik lagi ke preferensi ya. Tapi digenggamnya ini menurut saya cukup nyaman ya, padahal ini HP ini tergolong besar. Oke, kita lanjut ke bagian port-portnya. Di sini bisa kita temukan tombol power, kemudian ada tombol volume ya. Di bagian bawah ada lubang speaker, USB Type-C dan lubang untuk mikrofon. Di sini di bagian atas ada jack audio 3,5 mm dan di sini saya tidak temukan untuk fitur air blaster ya. Di bagian kiri ini ada SIM card tray. Kemudian dari depan desain layarnya masih mengusung tipe layar water drop ya. Dan kesan yang saya tangkap dari HP ini bezelnya tebel banget ya. Dari kiri, kanan, atas, dan bawah ini tebel banget. Ciri khas dari HP mid-range atau HP entry level biasanya seperti ini. Dan kita tidak perlu komplain ya mengingat harganya juga udah murah. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,71 inch dan untuk resolusinya ini masih SD di 720 kali 1600 pixel dan ini sudah dilapisi dengan coating Gorilla Glass. Untuk tingkat kecerahannya mencapai angka 400 nits dan pemakaian di siang hari ini masih terasa samar-samar. Jadi saran saya bagi Anda yang menggunakan HP ini di siang hari sebaiknya
Untuk tingkat kecerahannya disetting ke settingan yang paling tinggi sehingga masih terasa nyaman pada saat dipakai di siang hari. Oke, kita lanjut ke bagian platform ya. Untuk platformnya ini masih menggunakan Android 11 dan MIUI-nya ini menggunakan MIUI 13. Dan di pasaran nanti ada dua varian ya, varian memori 3 GB dengan storage 32 GB dan varian kedua varian 4 GB dengan storage 64 GB. Dan ini pada saat install pertama kali itu sudah menghabiskan sekitar 22 GB ya. Jadi saran saya untuk kebutuhan yang agak lega sebaiknya memilih varian 64 ya. Jadi masih ada tersiar ruang untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Prosesornya menggunakan prosesor dari JLQ ya, yaitu JR510. Dan untuk performa Antutunya didapat di angka 90.232. Dan ini skornya masih lebih rendah kalau kita bandingkan dari skor UniSoc 612 yang dipakai oleh Realme Narzo 50i Prime ya, atau Realme C30. Kemudian untuk skor dengan menggunakan Geekbench 5 kita dapatkan di angka 164 untuk single core dan di multicore-nya mendapat angka 837. Performa dari prosesor GR510 ini cukup lumayan sih pada saat dipakai main game-game yang ringan. Ini nggak ada masalah, nggak ada kendala ya, cukup lancar dan saya tidak merasakan pengalaman lag pada saat mainkan Mobile Legends. Performa untuk game-game yang nggak berat seperti PUBG, kita dapat settingan grafik smooth dan frame rate ultra. Sedangkan kalau pindah grafik ke SD, kita dapat settingan frame rate-nya di high ya, dan sudah mentok di situ, tidak bisa naik lagi. Untuk experience pengalaman saat main game ini lancar-lancar sih, nggak ada kendala sih. Dan memang tidak senyaman main dengan frame rate yang di atas ya. Tapi untuk harga 1 jutaan ini udah cukup menurut saya. Dan pada saat dimain selama 10 menit, ini suhunya hangat-hangat saja, tidak panas. Baterainya mempunyai kapasitas 6000 mAh dan ini cukup besar ya untuk ukuran HP di kelas 1 jutaan. Dan ini sudah mendukung fast charging 18 watt. Meskipun nanti di kotak penjualannya kita dibawain hanya charger 10 watt. Baterainya cukup awet ya dipakai seharian. Kalau cuma untuk nge-YouTube, Facebookan, main Instagram, ini sudah pasti awet. Kita coba muter video di YouTube selama 18 menit, baterainya hanya berkurang 2%. Kemudian main Mobile Legends selama 15 menit, baterainya berkurang 3%. Dan main PUBG selama 10 menit, baterainya juga berkurang 2% saja. Poco C40 mempunyai konfigurasi dua kamera, kamera wide beresolusi 13 megapiksel dan kamera deep beresolusi 2 megapiksel. Dan untuk kamera wide-nya ini mampu melakukan perekaman di 1080 di 30 fps. Kemudian kamera depannya beresolusi 5 megapiksel dan juga mampu melakukan perekaman di 1080 di 30 fps. Dan untuk hasil foto-fotonya bisa dilihat di slide berikutnya. Rekaman dengan menggunakan kamera belakang ya.
Ini kondisi saya berjalan. Gimana kestabilannya? Meskipun nggak terlalu stabil, tapi ini sudah lumayan sih untuk kamera di 1 jutaan ya. Nggak terlalu gempa. Coba kita lari-lari ya. Ini baru kerasa. Gempanya baru kerasa. Ini kualitas warnanya coba kita lihat di sini. Ini cukup alami ya, natural. Ini sama persis dengan keadaan daun aslinya, warnanya juga sama persis, nggak terlalu oversaturated, dan warnanya juga pas sesuai dengan aslinya. Detailnya juga lumayan sih nih. Oke, kita coba beralih ke foto depan ya. Oke, untuk foto depan hasilnya seperti ini ya. Dan kita coba kondisi low light menghadap matahari seperti apa. Nah, sini udah terlihat oversaturated ya. Tapi wajah saya masih agak kelihatan samar-samar. Dan ada sedikit flare di sini. Coba kita lihat. Oh, ternyata memang flare ya. Ini lensanya udah saya bersihin dan ini ada sedikit flare di sini. Bagaimana hasilnya? Kita lihat ke tempat yang agak gelap. Nah, di sini. Nah. Oh. Di sini kelihatan putih ya. Coba kita putar arah. Dan ini hasilnya. Rumput-rumput di belakang tampak putih. Oke. Untuk kamera di 1 jutaan ini menurut saya udah cukup lumayan sih. Dan untuk warnanya juga ini cukup natural. Ini sesuai dengan warnanya, birunya juga udah pas. Cuman wajah saya agak kelihatan lebih halus gitu ya. Padahal ini saya nggak menggunakan filter. Ya. Oke, kita balik. Kesimpulannya, Poco C40 bisa menjadi salah satu pilihan terbaik di kelas 1,5 jutaan, terutama bagi kamu yang fokus di bagian kamera. Sedangkan untuk prosesornya ini masih seimbang lah dengan yang lain, meskipun nggak paling terbaik di kelas 1 jutaan, tapi performanya cukup baik untuk memainkan game-game ringan maupun game-game agak berat seperti PUBG M. Oke guys, demikian review kita untuk Poco C40 ya. Silahkan komen di bawah juga punya pendapat yang berbeda. Dan silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.